Ini adalah produk kualitas terbaik. Ya, Avara adalah keajaiban alam untuk anak Indonesia. Jadi, saya punya cerita tetangga saya dari anaknya baru lahir, jadi dari bayi selalu memakai Avara ini. Ya, jadi kemarin dia datang lagi ke tempat saya mengatakan berterima kasih bahwa dibandingkan dengan anak tetangganya, sampai saat ini sudah berumur 1 tahun tidak pernah atau jarang sekali pokoknya dia pergi ke dokter. Ya, saran saya silahkan pakaikan Avara ini untuk buah hati Anda. Jadi ketika habis mandi balurkan Avara ini sepanjang tulang punggung dan telapak kaki. Karena kadang kita tidak tahu, mungkin anak-anak kecapean dia habis bermain, kadang kita tidak tahu ya, anak rewel biasanya, pokoknya cukup balurkan saja, lihat saja besok paginya anak akan kembali ceria dan bermain seperti biasa. Ya, anak biduran atau nafsu makannya menurun atau fokus belajarnya rendah, bisa dibalurkan saja sambil berikan sentuhan. Anda sebagai seorang ibu pijat pelan ya, karena sentuhan kita dibantu dengan Avara ini akan meningkatkan daya tahan tubuh Anda, tubuh anak Anda. Selain itu dia juga bisa menstimulasi sel-sel sarafnya untuk berkembang dengan sangat optimal ya. Berikutnya kita punya yang namanya Avera. Avera ini artinya lembut dan halus ya. Avera ini adalah minyak telon. Teman-teman yang sudah pakai mungkin sudah tahu, jika dibandingkan dengan minyak telon yang di lapangan, Avera ini aromanya lebih lembut, sangat lembut ya. Kalau dibandingkan dengan kehangatan, Avera jauh lebih hangat dibandingkan dengan produk minyak telon yang ada di lapangan. Jadi Avera dipersembahkan oleh Faras untuk kembali mewarisi tradisi pijat untuk anak-anak dan buah hati ya. Next, produk berikutnya kita punya yang namanya manisan amla ya. Manisan amla ini komposisinya adalah buah amla, lalu ada jahe dan ada gula tebu. Nah, manisan amla ini masuk di kitab pengobatan kita. Ya, kalau di Bali itu buah ini bernama buah kalimoko. Buah ini dikatakan buah ajaib, ya, dipakai oleh para yogi zaman dulu untuk mengatasi berbagai macam keluhan. Karena rasanya yang berubah dengan cepat ketika kita kunyah, itu yang membuat buah ini ajaib dan banyak manfaatnya ya. Dia bisa membantu mengatasi keluhan yang terkait di areal pencernaan kita ya. Buah amla ini mengandung banyak antioksidan. Selain itu dia berserat tinggi ya. Vitamin C tinggi juga ya. Jadi untuk Anda yang punya keluhan terkait dengan daya tahan tubuh yang menurun ya, atau radikal bebas, bisa konsumsi manisan amla ini secara rutin. Itu akan sangat membantu ya. Buat Anda yang juga mengalami keluhan di seputar pencernaan itu, atau untuk mengatasi perut buncit, itu juga bisa ya, konsumsi manisan amla ini dengan rutin. Sudah terbukti, saya juga sudah memberikannya untuk beberapa pasien saya, membantu. Jadi hitungan beberapa minggu bisa menurunkan perut buncit ya. Untuk yang punya keluhan ambeien, untuk yang punya keluhan sembelit atau susah BAB, manisan amla ini adalah solusinya ya. Karena biasanya orang yang ambeien itu ya, dia diawali dengan susah BAB dulu ya. Ketika kita
mengkombinasikan minyak faras untuk yang punya keluhan ambeien itu dengan manisan amla ini, dia bisa lebih cepat membantu mengatasi keluhan ambeiennya. Ya, jadi manisan amla ini dipakai tidak dengan dihisap, namanya manisan, tapi dia dipakai dengan cara dikunyah. Ya, dikunyah, ambil 5-10 butir manisan amla, lalu kunyah sampai lembut. Setelah lembut, halus, ya, baru kita telan. 15 menitnya kemudian wajib kita minum air putih 1-2 gelas. Ya, coba saja Anda buktikan. Setelah itu reaksi akan sangat cepat. Biasanya 1,5-1 jam kemudian kita sudah ingin ke kamar mandi dan buang air besar. Jadi sangat bagus sekali untuk juga Anda yang selama ini sering mengkonsumsi yang namanya obat kimia. Jadi bagus untuk detoks pencernaan, gitu ya. Rasanya kalau kita kunyah pertama itu dia berasa pahit, lalu berubah menjadi sepet, lalu dia berasa asam, asin, terakhir dia baru berasa manis. Jadi sangat ajaib rasanya, ya. Silahkan dicoba nanti. Berikutnya kita punya produk yang namanya VR79. VR79 ini saat ini adalah produk yang sangat laris selain produk kita yang memang unggulan adalah Faras Klasik. VR79 ini adalah minyak angin terobosan terbaru. Ya, orang katakan minyak angin plus-plus. Inilah kelebihan VR79 dibandingkan dengan minyak angin yang beredar di luaran. Karena dia mengandung plus 5 tanaman obat dengan kualitas yang terbaik. Apa saja itu? Ada minyak zaitun, minyak pala, minyak kayu putih, eukaliptus, dan minyak cengkeh. Ya, jadi saya sudah buktikan sendiri. VR79 ini sangat cepat bisa membantu mengatasi keluhan penyakit yang terkait dengan misal tiba-tiba pusing, kram, sakit kepala, atau lebam. Ketika kita habis jatuh, tinggal digosokkan, dibalurkan 5-10 menit, reaksinya sangat cepat sekali dirasakan. Ya, bahkan dari aroma saja. Ya, nanti bisa dicoba teman-teman, silahkan buka saja tutupnya ya. Dari aroma saja itu sudah bisa membantu menurunkan keluhan kita. Ya, kalau kita tiba-tiba pusing, hirup aromanya 1-2 menit itu sudah bisa menurunkan ambang pusing atau ambang nyeri kita. Ya, jika masih ada, baru kita teteskan atau tuangkan VR79 ini dan dibalurkan di bagian yang sakit itu. Dari aromanya yang segar dan wangi, di sana seperti tubuh kita kembali rileks, ya, fresh kembali gitu. Jadi terasa beban tubuh itu jauh berkurang. Makanya teman-teman banyak mengatakan ini produk energizing gitu ya, bisa kembali membuat tubuh kita berenergi dengan jangka waktu yang cukup cepat. Ya. Ini juga sangat digemari karena dari segi harga, ya, VR79 ada 2, ada yang warna hijau dan warna merah. Ya, yang hijau itu original, harganya hanya 35.000, dan yang merah itu VR79 Aroma Rose hanya 50.000. Jadi sangat terjangkau sekali. Untuk Anda kaum milenial yang tidak suka aroma minyak angin tempo dulu, silahkan dicoba yang VR79 Aroma Rose. Ya, selain bisa membantu mengatasi keluhan sakit, aroma rose-nya jadi seperti kita menggunakan parfum, ya, wangi mawar, wangi rose itu
sangat sensasional sekali. Sangat bagus untuk anak-anak kaum milenial sekarang. Jadi ketika kita menggunakan ini, kita bisa tetap tampil dengan aroma yang wangi tentunya ya. Oke, next kita punya produk yaitu minyak esensial. Faras sudah mengeluarkan 8 varian minyak esensial yang bermerek Rosevara. Apa itu minyak esensial? Minyak esensial atau yang orang biasa sebut dengan minyak atsiri itu adalah ekstrak senyawa nabati yang diperoleh dengan proses penyulingan bagian-bagian tertentu dari tanaman. Ya, ada akarnya, batang, daun, bunga, buah, sehingga menghasilkan suatu konsentrat senyawa aromatis. Itu, ya. Jadi sudah terbukti dipakai untuk membantu mengatasi berbagai macam keluhan. Ya, kalau dari segi fungsi, secara umum minyak esensial itu dia bersifat, selain bersifat aroma healing atau aromaterapi, ya, dia juga bersifat antibakteri, antioksidan dan antidepresan. Ya, jadi senyawa-senyawa yang dikeluarkan oleh minyak esensial ini dia bisa menurunkan hormon stres atau hormon kortisol dalam tubuh kita. Jadi dia bisa merelaksasi sel saraf dan sel otot tubuh kita sehingga bisa mengurangi tingkat kecemasan dalam tubuh kita. Ya. Selain itu, aromanya yang sangat menyenangkan dan menyegarkan, dia juga sangat digemari untuk yang punya keluhan psikosomatis. Ya, bisa juga akhirnya membantu mengatasi keluhan yang susah tidur atau kecemasan tinggi seperti itu. Ya, nanti silahkan dicoba. Karena aroma dari minyak esensial ini begitu menenangkan, dia juga membantu untuk kita bisa lebih fokus dan meningkatkan konsentrasi. Ya, yang mana dari teman-teman yang sukai untuk Rosevara kita? Ya, kalau saya sudah coba semua. Malam hari saya coba minyak lavender. Saya biasanya masukkan di diffuser. Untuk sehari-hari seperti sekarang, saya selalu pakai yang lemongrass sama Rosevara yang cendana. Ya, saya selalu pakai diteteskan 1-2 tetes di kulit. Lalu selain itu saya juga pakaikan di baju, ya, karena sangat bagus juga kita fungsikan juga sebagai parfum. Aromanya yang begitu natural, begitu menyenangkan, sehingga ketika kita berinteraksi dengan orang saat mau presentasi atau ketemu siapapun, orang pun akan lebih tertarik dengan kita, sehingga kita bisa menyelesaikan urusan-urusan kita dengan orang itu lebih lancar. Ya, jadi 8 varian minyak esensial yang dimiliki oleh Faras itu ada yang bernama Rosevara cendana, Rosevara kananga, Rosevara clovebat, lemongrass, patchouli, lavender, clove steam, dan Rosevara cinnamon. Ya, silahkan teman-teman coba nanti. Nah, cara penggunaan minyak esensial atau Rosevara ini, kalau saya bisa edukasi, itu ada beberapa cara, ya. Jadi pertama, dia bisa langsung diteteskan di kulit nadi kita 1-2 tetes, lalu digosok-gosokkan seperti ini. Bisa dioleskan juga di belakang telinga, ya. Itu cara yang pertama. Yang kedua, kita bisa campur dia dengan minyak karier untuk kita balur di seluruh tubuh. Ya, minyak karier bisa pakai apa saja. Kalau saya biasanya saya pakai Faras, ya, bisa Faras klasik, boleh Faras yang natural. Jadi teteskan
di minyak faras tadi baru diaplikasikan seluruh tubuh, dibalurkan ke seluruh tubuh. Itu bisa dan sangat-sangat bagus ya. Yang ketiga, kita bisa pakai dengan meneteskan 2-3 tetes di air mandi kita. Ya, kita pakai mandi guyur dari kepala. Ya, itu sangat-sangat membantu ketika tubuh kita terasa capek atau mungkin kelelahan habis beraktivitas, nanti bisa diteteskan ya. Pilih Rosevara yang Anda sukai. Nah, cara pakai yang keempat itu bisa diteteskan di alat diffuser. Ya, untuk yang ukuran 200 cc itu kita bisa pakai 5 tetes minyak Rosevara ini. Ya, taruhlah alat diffuser ini bisa di kamar Anda, di ruangan kerja, itu luar biasa sekali ya, untuk membuat aroma ruangan itu kembali segar ya. Itu juga akan membantu ruangan itu bersih karena dia bersifat antibakteri. Silahkan dicoba Rosevara ini, orang katakan minyak aromaterapi yang sangat bagus. Selain juga bisa mengatasi keluhan, dia juga bisa memberikan aroma yang menenangkan. Gitu. Ya, itulah semua macam-macam produk yang sudah dimiliki Faras sampai saat ini. Ya, nanti ke depannya itu sudah menjadi komitmen buat Faras untuk selalu berinovatif akan melaunching produk-produk lainnya yang akan sangat-sangat bermanfaat juga mengatasi berbagai macam keluhan untuk masyarakat di Nusantara. Berikutnya kita akan beralih ke cara pakai. Ya, buat teman-teman yang sudah menggunakan tentu sudah tahu cara pakai minyak Faras itu ada 3. Ya, tempat balurnya itu ada 3. Jadi sebelum ke sana saya harus jelaskan bahwa minyak Faras ini dipakai tidak dengan cara dioles. Dia dipakai dengan cara dibalur. Jadi balur itu butuh minyak dalam jumlah yang lebih banyak. Ya, bagaimana caranya? Jadi minyak Faras itu dituangkan dulu di tangan, ambil dalam jumlah yang agak banyak. Ya, baru kemudian ditempatkan di bagian kulit yang mau dibalur sampai kulit itu menjadi basah dengan minyak. Ya, setelah basah baru kemudian kita gosok-gosok agak keras sampai minyak meresap sempurna ke dalam tubuh. Setelah meresap, kalau mau ambil minyak lagi, kita tempatkan di tempat yang tadi lagi, silahkan digosok-gosok lagi sampai meresap, gitu ya. Jadi pakainya tidak dioles, tetapi dibalurkan. Ya, di tempat mana saja dibalur? Ya, tempat balurnya ada 3. Pertama, balur di pusat keluhan. Ya, di pusat sakit. Di mana pusat keluhan, di sana dibalurkan. Ya, di pusat keluhan dibalurkan lebih sering. Biasanya setiap 1-2 jam pembaluran. Ya, setelah itu kita balurkan di sepanjang tulang punggung. Nah, yang ketiga kita balurkan di telapak kaki dan di jari kaki. Ya. Jadi selain di pusat keluhan tadi, minyak Faras juga wajib dibalurkan di 2 titik wajib yang kita sebut biasanya. Ya, 2 titik wajib itu seperti yang saya bilang tadi, di sepanjang tulang punggung dan telapak kaki. Kenapa? Karena di sepanjang tulang punggung ini ada yang namanya pusat-pusat cakra, ya. Pusat-pusat energi tubuh kita. Nah, dengan membalurkan di sepanjang tulang punggung itu, berarti kita sudah mengaktifkan kembali pusat-pusat energi tubuh kita. Ya, selain itu, dengan membalurkan darah itu, aliran darah juga akan lebih banyak mengalir. Karena di sini juga banyak sekali ada pusat-pusat saraf. Ya, telapak kaki dan jarinya. Ya, kenapa dibalurkan di telapak kaki dan jarinya? Karena di telapak kaki ini juga ada yang namanya cakra minor, ya, tempat masuknya energi-energi bumi ke tubuh kita. Jadi kalau zaman dulu orang jalan kaki tidak pakai sandal, tapi sekarang
kita bisa mengakalinya dengan membalurkan minyak faras yang memang secara alami mengandung energi alam. Balurkan saja di telapak kaki dan di jari kaki. Ya, yang di sepanjang tulang punggung dan di telapak kaki dan jarinya itu cukup dibalurkan setiap habis mandi pagi, setiap habis mandi sore, dan menjelang tidur malam. Ya, usahakan sekali balur itu ambil waktu 10 sampai 15 menit ya, agar didapatkan penyerapan yang sempurna gitu. Jadi banyak keluhan sudah terbantu teratasi dengan cara pembaluran seperti ini. Misal teman-teman ada yang mengalami sakit kepala atau migrain, balurkan lebih banyak di daerah kepala ini. Ya, balurkan di daerah kepala selain sepanjang tulang punggung dan telapak kaki. Lakukan pemijatan ringan. Nah, itu akan sangat membantu ya. Kalau Anda punya keluhan sinusitis, sinusitis itu dibalurkan di daerah sinus. Daerah sinus itu mana? Di atas alis sampai di daerah T, di daerah T hidung kita ini, di hidung dan di samping. Nah, balurkan di daerah sini. Itu untuk yang keluhan sinus ya. Untuk teman-teman yang keluhan nyeri haid atau datang bulan yang tidak teratur, itu bisa dibalurkan di daerah perut agak banyak, perut bagian bawah, juga bisa di daerah selangkangan paha dan di tulang ekor. Ya, bisa juga nanti diteteskan di air untuk dilakukan cebok atau cuci vagina. Nah, itu sudah terbukti bisa membantu untuk yang punya keluhan daerah kewanitaan. Ya, untuk teman-teman yang punya keluhan saraf kejepit atau nyeri punggung juga sangat-sangat terbukti ya, nanti bisa dibalurkan di daerah yang nyeri itu lebih banyak, sehingga biasanya di bulan keempat, bulan kelima sudah dirasakan ada perubahan. Yang penting bisa rutin untuk membalurkannya ya. Ingat, setelah balur pastikan kita mengkonsumsi air putih 1 sampai 2 gelas. Ya, kalau bisa air putih hangat-hangat kuku itu lebih baik ya. Yang penting satu hari itu ada 12 gelas air putih, itu sudah sangat bagus ya. Selain untuk memaksimalkan penyerapan minyak ke dalam tubuh, air putih juga sangat bagus untuk detox, untuk detox tubuh kita ya. Seperti itu. Next. Nah, satu hal yang harus saya ingatkan di sini juga buat teman-teman yang baru di awal menggunakan minyak faras ini, usahakan di awal itu 3 botol pertama lakukan pembaluran terus, tidak sampai putus ya. Jadi 3 botol itu akan habis untuk 1 bulan. Jadi pastikan buat Anda yang baru pakai 1 bulan pertama itu rutinkan, jangan putus 3 botol pertama itu. Ya, apakah wajib 3 botol, Ibu? Ada yang mungkin yang bertanya seperti itu. Itu sebenarnya saya bilang rata-rata 1 bulan itu. Ya, mungkin ada yang baru sekali pakai, gitu, benjolannya sudah hilang atau dicek kistanya sudah ada, seperti itu bisa jadi, dan sudah ada kasus seperti itu. Tetapi tidak semua bisa kita rata-rata seperti itu ya. Banyak pengaruh untuk kesembuhan setiap orang itu. Mungkin karena faktor pola makan, pola pikir, atau kondisi sakitnya yang sudah berapa lama itu juga berpengaruh. Tapi untuk kita ambil rata-rata, pastikan sebulan pertama itu kita rutin dulu, jangan putus dulu ya. Minimal reaksi awal yang dirasakan saat pembaluran pertama itu adalah tidur jauh lebih nyenyak ya, kualitas tidur jauh lebih baik, nyeri akan berkurang ya, nafsu makan mulai bertambah. Pokoknya rasa cemas, emosi itu sudah mulai stabil. Seperti itu biasanya
Kalau itu terjadi, berarti Anda sudah cocok. Ya, nanti tinggal dilanjutkan sampai benar-benar dihasilkan kondisi pemulihan yang optimal. Ya, itu untuk cara pakai dan terapi penyembuhannya. Saya harapkan silakan teman-teman diikuti sehingga nanti ke depannya didapatkan hasil yang benar-benar optimal. Baik, saya rasa cukup apa yang saya sampaikan, apa yang saya sharingkan di seminar kesehatan online pada malam hari ini. Semoga berikutnya kita bisa ketemu dalam kondisi yang jauh lebih sehat. Ya, saya ucapkan terima kasih atas waktunya, dan sekarang saya kembalikan lagi kepada Bapak Wayan Suwantike. Wow, begitu luar